Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kita masih boleh bernafas, kita boleh menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan dengan doa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mendengar firman-Mu, kami sungguh-sungguh dapat mengerti daripada isi firman-Mu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Makasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah prinsip hidup di tahun baru. Berdasarkan bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga 33. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa prinsip yang kita dapat pelajari daripada kisah 12 pengintip ini yang akan menolong kita berjalan tanpa lelah, berjuang tanpa putus asa, dan melangkah tanpa rasa takut di sepanjang tahun baru ini. Saudara, kitab bilangan bab yang ke-13 ini menceritakan tentang 12 pengintai yang diarahkan Musa untuk mengintai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena pada waktu itu bangsa Israel berada di Gunung Paran yang terletak di antara perbatasan tanah yang dijanjikan itu. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama hingga yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Saudara, saya percaya bahwa Tuhan berfirman kepada Musa demikian adalah supaya 12 orang ini dapat sendiri menilai betapa indahnya atau betapa baiknya tanah yang dijanjikan oleh Allah itu kepada bangsa Israel. Supaya 12 orang ini dapat menyampaikan berita baik daripada apa yang mereka akan lihat di tanah itu. Supaya tujuannya adalah untuk memotivasikan bangsa Israel supaya tetap bersemangat, tidak putus asa, dan tetap menaruh kepada Allah di dalam mereka berjalan menuju kepada tanah perjanjian itu. Karena mereka sudah dekat dan hampir tiba. Sebab itu, saudara, saya percaya bahwa Tuhan memberikan firman ini kepada Musa supaya 12 orang ini melihat tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka, kemudian membawa berita yang baik untuk dikongsikan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk memotivasikan mereka supaya mereka tetap bersemangat berjalan menuju ke tanah perjanjian itu. Lalu di ayat yang ketiga, Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Antara suku-suku tersebut ialah Ruben, Simon, Yehuda, Iskahar, Efraim, Benyamin, Zebulon, Yusuf, dan Asher, Naftali, Gad. Kemudian di ayat yang ke-17 hingga 20, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pergunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak?
Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara, inilah arahan atau perintah Musa kepada 12 pengintip tersebut. Nah, kemudian saudara, pergilah mereka mengintai negeri itu. Dan setelah 40 hari mengintai keadaan negeri itu, mereka pun pulang dan bertemu dengan Musa, Harun, dan segenap umat Israel untuk menyampaikan maklumat atau menyampaikan berita apa yang mereka peroleh sepanjang mereka mengintai di tanah tersebut. Nah, saudara, namun demikian, berita yang disampaikan oleh 10 orang ini berbeza daripada berita yang disampaikan oleh 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, berita yang disampaikan oleh 10 orang tersebut adalah berita buruk, manakala berita yang disampaikan oleh 2 orang itu adalah berita baik. Perhatikan saudara, berita yang disampaikan oleh 10 orang itu di ayat yang ke-27 hingga 29. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amore diam di pergunungan. Orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian saudara, tidak cukup itu. Mereka mau meyakinkan lagi kepada umat Israel bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Perhatikan di ayat yang ke-32 hingga 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perwakannya. Kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara, inilah berita yang disampaikan oleh 10 orang ini. Tetapi berita yang disampaikan oleh Kaleb adalah berita yang memberikan pengharapan. Perhatikan di ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, prinsip yang kita dapat pelajari daripada kisah ini adalah yang pertama, memilih perspektif yang benar. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang muncul daripada cerita ini adalah, mengapakah berita yang disampaikan oleh kedua pihak ini berbeza? Dari pihak 10 orang dan pihak 2 orang ini berbeza. Sedangkan mereka melihat perkara yang sama. Mereka melihat pemandangan yang sama. Mereka menjejak kaki di tanah yang sama. Tetapi mengapakah ada perbedaan antara pengamatan dan penilaian mereka? Saudara, hal ini adalah karena perspektif yang berbeza. Pandangan perspektif mereka berbeza. Nah, saudara, perspektif adalah
sudut pandang terhadap sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diterimanya. Nah, jadi perhatikan saudara, 10 orang ini memandang perspektif berdasarkan ukuran kekuatan manusia. 10 orang ini menilai apa yang dilihatnya daripada mata kasar itu adalah sebuah kekalahan. Mereka melihat itu adalah suatu evidence yang menakutkan, sesuatu perkara yang mengerikan, sehingga akhirnya mereka membuat kesimpulan bahwa mereka tidak mampu, atau mereka pasti akan kalah jika mereka menyerang di tanah Kanaan waktu itu. Karena saudara, mereka membandingkan kekuatan cabaran itu dengan kekuatan manusia. Sebab itulah mereka tidak yakin. Sehingga kan mereka berpikir, ya tidak mungkin kita dapat melawan bangsa yang kuat, yang mendiami tanah tersebut. Apalagi dengan sistem pertahanan yang kukuh. Tambahan lagi, ada suku Enak yang tinggal di situ. Suku yang orangnya besar-besar seperti gergasi. Inilah perspektif mereka, saudara. Mereka melihat cabaran-cabaran itu dan membandingkan dengan kemampuan manusia. Sebab itulah mereka merasa tidak yakin dan mereka akhirnya menjadi takut. Tetapi saudara, 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, memandang perspektif yang berbeza. Mereka memandang cabaran tersebut berdasarkan kekuatan Allah. Mereka memandang perspektif berdasarkan kekuatan Allah. 2 orang ini, saudara, mereka percaya bahwa mereka pasti mampu menaklukkan negeri itu. Karena mereka meyakini akan janji Allah bahwa Allah akan menyerahkan tanah itu kepada mereka. Jadi mereka membandingkan cabaran-cabaran yang mereka lihat itu dengan kekuatan Allah. Pastilah Allah lebih kuat. Pastilah Allah lebih hebat. Pastilah Allah lebih berkuasa daripada kekuatan manusia yang hanya makhluk kecil di hadapan Allah. Maka dengan itu, mereka percaya bahwa cabaran-cabaran yang mereka lihat itu bukanlah menjadi masalah besar bagi Allah. Mereka percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa, Allah mampu dan sanggup menolong mereka seperti mana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Demikian juga Allah akan memegang janjinya untuk menyerahkan tanah itu, dan Allah akan berperang bagi mereka untuk menaklukkan tanah itu. Jadi inilah perspektif 2 orang ini. Mereka melihat cabaran-cabaran tersebut tidaklah lebih kuat berbanding dengan kekuatan Allah yang jauh lebih besar daripada cabaran itu. Nah, sekarang perhatikan. Orang yang memandang sesuatu cabaran berdasarkan ukuran kekuatan manusia akan mengalami ketakutan. Inilah yang dialami oleh 10 orang ini. Mereka menjadi takut, sebab itulah mereka menyampaikan berita buruk. Bahwa mereka tidak dapat maju menyerang bangsa-bangsa di situ. Karena bangsa itu lebih kuat daripada kita, mereka katakan. Saudara, ketakutan-ketakutan di dalam diri kita itu akan membatasi kita untuk melangkah jauh ke hadapan. Oleh itu, saudara, kita perlu berhati-hati. Ketakutan-ketakutan yang melampau di dalam hidup kita itu akan membuatkan kita lupa siapa Allah. Itu akan membuatkan kita lupa bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu penuh dengan sumber-sumber hikmat pertolongan. Allah itu memberikan jalan keluar, bahwa Allah itu dapat diandalkan dalam setiap perkara di dalam hidup kita.
Kita akan semakin lupa siapa itu Allah ketika kita mengizinkan rasa ketakutan menguasai hidup kita. Ingat saudara, ketika kita melupakan siapa itu Allah, itu bermaksud kita sedang mengizinkan rasa ketakutan menguasai hati kita. Tetapi perhatikan, orang yang memandang sesuatu cabaran berdasarkan kekuatan Allah akan mengalami keberanian. Perhatikan, Kaleb dengan berani mengatakan bahwa mereka pasti akan dapat mengalahkannya. Karena apa? Dia mengandalkan kuasa Allah yang terbukti, yaitu pertolongan Allah yang terbukti yang sudah menolong mereka keluar daripada tanah Mesir. Saudara, keyakinan terhadap Allah akan memampukan kita berani untuk melangkah maju ke hadapan, meskipun di hadapan kita tampaknya banyak cabaran-cabaran yang sukar. Tapi karena engkau yakin kepada Allah, itu akan memberikan kita kekuatan atau keberanian untuk melangkah ke hadapan. Saudara, dalam kita menempuh tahun yang baru ini, pasti ada banyak cabaran di hadapan kita yang seolah-olah tembok tinggi-tinggi yang menghadang kita sehingga kita merasa tidak mampu atau tidak mungkin untuk melepasi tembok tersebut. Mungkin juga kita merasakan ada cabaran-cabaran seperti raksasa-raksasa yang menakut-nakutkan kita. Saudara, jika kita memandang cabaran-cabaran tersebut berdasarkan perspektif kekuatan manusia, maka kita akan sering mengalami rasa takut. Kita akan sering mengalami rasa khawatir, gelisah, dan kita merasa tidak mampu. Tetapi saudara, jika kita memandang cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita dengan perspektif kekuatan Allah, saudara, saya percaya bahwa kita akan berani melangkah maju ke hadapan karena kita yakin ada kuasa yang lebih besar yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di balik cabaran yang kita hadapi. Dialah Allah kita. Jadi saudara, prinsip yang pertama hidup di tahun baru ini adalah pilihlah perspektif yang benar, yaitu memandang realiti hidup ini, cabaran-cabaran hidup ini menurut kekuatan Allah. Prinsip yang kedua adalah menjauhi diri daripada pengaruh negatif. Saudara, pertanyaan yang berikutnya adalah mengapakah 10 orang ini mempunyai perspektif yang sama, sedangkan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, tidak sehaluan perspektif mereka. Kenapa? Saudara, hal ini kemungkinan 1 atau 2 orang daripada 10 orang itu telah mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Sehingga kan kawan-kawan yang lain itu terpengaruh. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang punya perspektif, memandang perspektif menurut kekuatan manusia. Kemudian mereka mempengaruhi kawan-kawan yang lain untuk bersetuju dengan kesimpulan yang mereka buat. Pastilah sepanjang masa mereka mengintai, mereka ada berbincang atau bercakap-cakap. Jadi akibat daripada tidak mempunyai pendirian, maka tidak heranlah jika 10 orang ini mempunyai pendapat yang sama dan bersepakat untuk menyampaikan berita yang buruk. Karena mereka sudah saling mempengaruhi antara satu sama yang lain. Tetapi Yosua dan Kaleb menolak dan tidak bersetuju dengan pandangan 10 orang ini. Karena Yosua dan Kaleb mempunyai pendirian yang teguh bahwa mereka tetap memegang janji Allah, bahwa Allah akan menggenapi janjinya dan akan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel.
Walau apapun cabaran-cabaran yang mereka lihat atau sesuatu perkara-perkara yang melemahkan semangat mereka, yang coba mempengaruhi mereka, mereka tetap tidak mau percaya itu. Mereka menolak, tetapi mereka dengan tetap pendirian bahwa aku tetap percaya kepada janji Allah, bahwa Allah sudah berjanji Dia akan memberikan tanah ini kepada bangsa Israel. Mereka mempunyai pendirian yang kuat. Yosua dan Kaleb menjauhi dan tidak membenarkan diri mereka dipengaruhi oleh semangat yang lemah, keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan kepada Allah. Mereka menolak itu. Mereka tidak membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Tetapi mereka tetap dengan pendirian mereka untuk menaruh harapan atau menaruh kepercayaan kepada Allah, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini iman mereka, saudara. Inilah pendirian mereka. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah. Kita perlu menetapkan pendirian hidup kita di tahun yang baru ini. Jika kita hidup di tahun baru ini dengan tidak memiliki pendirian yang teguh dalam Tuhan, maka saudara, hidup kita ini akan mudah sekali terombang-ambing dengan arus dunia yang tidak pasti. Bukan itu saja, saudara, kita akan mudah percaya dengan kata-kata orang yang akan melemahkan iman kita. Dan kita akan mudah terjebak dengan hal-hal yang negatif. Selain itu, saudara, kita juga harus menjauhi diri daripada pengaruh-pengaruh yang merusakkan kehidupan kita. Kita perlu menjauhi daripada kata-kata yang negatif. Saudara, jika Anda mencari orang yang selalu berkata-kata negatif, itu ramai. Tetapi sedikit yang berkata-kata positif. Perhatikan saja, saudara, orang-orang di sekelilingmu dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Berapa ramaikah orang yang Anda temui bercakap positif tentang keadaan-keadaan yang kita hadapi hari ini, yaitu dengan berkata bahwa tetaplah bersabar, tetaplah kuat, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Berapa ramaikah orang yang Anda temui yang akan berkata-kata seperti ini, yang memberi penghiburan dan kekuatan di tengah krisis dunia hari ini? Kemudian coba bandingkan, berapa ramaikah orang yang Anda temui yang sering bercakap dengan kata-kata yang negatif, yaitu dengan mengeluh, menuduh di sini sana, mempersalahkan ini itu, marah-marah dan sebagainya. Saudara, Anda akan menemui bahwa lebih banyak orang yang bercakap negatif berbanding orang yang bercakap positif. Buktinya, jika Anda perhatikan, setiap kali ada berita di media sosial tentang isu PKP atau isu bantuan prihatin kerajaan dan sebagainya, kita akan dapat melihat bahwa ada banyak orang yang komen di situ dengan kata-kata yang kasar, yang tidak puas hati, menyalahkan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi sedikit yang Anda akan temui komen dengan kata-kata yang positif. Inilah reality sikap manusia. Maka dengan itu, saudara, sesuai dengan kehidupan norma baru yang kita jalani hari ini, yaitu penjarakan sosial, kita juga harus menjarakan diri daripada pengaruh-pengaruh yang negatif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa kita kepada tekanan-tekanan hidup. Jangan bergaul dengan orang yang melemahkan iman kita, orang yang melemahkan semangat kita. Tetapi saudara, bergaullah dengan orang yang membuatkan Anda memandang hidupmu berharga.
Bergaulah dengan orang yang memberikan Anda motivasi dan harapan. Dan yang paling penting, bergaulah dengan orang yang membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Oleh itu saudara, di tahun yang baru ini, marilah kita memilih perspektif yang benar di dalam kita melihat kehidupan kita ke depan ini. Segala cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Pilihlah perspektif yang benar, yaitu perspektif berdasarkan kekuatan Allah. Ketika ada cabaran-cabaran besar yang berdiri di hadapanmu, tetaplah percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar yang sedang bekerja menolong engkau untuk melewati cabaran-cabaran itu. Tetapkan pendirianmu yang teguh di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekelilingmu. Sehingga engkau akan mampu tetap bertahan untuk menghadapi realiti hidup yang sulit dan pahit ini. Semoga Allah menolong kita hidup di sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur hari ini melalui kisah 12 pengintai ini, kami dapat belajar sesuatu tentang prinsip-prinsip bagaimana kami hidup di tahun baru ini. Bapa, bantulah kami untuk kami memiliki perspektif yang benar di dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Dan bantulah kami untuk selalu menjarakkan diri, menjauhi diri daripada pengaruh-pengaruh yang negatif yang membuatkan iman kami lemah, semangat kami lemah. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini menolong kami dan terus menguatkan kami untuk kami hidup di sepanjang tahun ini. Iman kami, pengharapan kami hanyalah kepada Allah saja yang menuntun kami untuk berjalan di dalam tahun baru ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu, kami bersyukur dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.